Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyuni dan rekan saya Lailatul Fajriyah. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan karakteristik guru profesional yang akan diawali presentasi oleh saya sendiri, Nur Wahyuni, dan dilanjut oleh Lailatul Fajriyah. Mari kita simak presentasinya. Pengertian dari karakteristik guru. Secara etimologi, guru diartikan seseorang yang bertanggung jawab untuk membantu mengembangkan potensi siswa baik secara kognitif, afektif, dan psikomotor. Sedangkan guru secara artian luas adalah orang yang mengajari orang lain atau sekelompok orang baik di lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Jadi contoh sederhananya tuh guru bisa dapat memberikan arahan atau bimbingan kepada peserta didik, atau cara berpakaian yang baik, atau cara berbicara yang baik kepada peserta didik, teman sejawat, atau masyarakat. Jadi karakteristik guru adalah segala tindakan atau sikap guru baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Selanjutnya ada ciri-ciri guru yang baik. Yang pertama, memahami dan menghormati murid, di mana guru harus mengerti bahwa murid memiliki potensi dan bukan hanya botol kosong saja. Yang kedua, guru harus bersikap demokratis dan tidak boleh otoriter. Dan yang terakhir, guru harus mendengarkan aspirasi dari muridnya. Yang kedua, menguasai bahan pelajaran yang diberikan. Yang dimaksud adalah guru harus memahami bahan pelajaran yang akan diberikan oleh peserta didiknya. Tidak hanya sebatas aspek kognitif juga, melainkan juga nilai dan penerapannya dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga peserta didik itu paham apa yang kita pelajarin gitu. Yang ketiga, ada menyesuaikan metode mengajar dengan bahan pelajarannya. Yang dimaksud adalah tidak hanya menggunakan satu metode itu saja, seperti contohnya hanya menggunakan metode ceramah untuk semua pelajaran gitu. Enggak, kita guru juga harus bisa berganti-ganti metode yang sesuai dengan pelajaran yang dipelajarin, seperti itu. Dan yang terakhir, nomor 4, yaitu menyesuaikan bahan pelajaran dengan kesanggupan peserta didiknya. Dan ini yang paling penting karena guru harus menyesuaikan bahan pelajaran dengan rata-rata kesanggupan peserta didiknya. Karena kan ada yang peserta didik cepat dalam belajar, ada juga yang lambat dalam belajar. Dan guru harus memperhatikan perbedaan-perbedaan antara individu muridnya, termasuk dalam bakat maupun secara kemampuan. Selanjutnya ada guru profesional. Guru profesional adalah seseorang yang memiliki keahlian atau keterampilan atau kompetensi profesionalisme dalam melaksanakan tugas mengajar. Yang dimana maksudnya guru tidak hanya menguasai cara mengajar aja, tapi juga guru menguasai di bidang ilmu pengetahuan, di bidang teknologi, di bidang seni dan budaya, dan juga memahami landasan pendidikan sebagai tujuan dari pendidikan nasional. Dan dimana juga dapat mengaplikasikan metodologi dan strategi cara mengajar, serta dapat menyusun program pembelajaran dan merancang media pembelajaran itu sendiri. Namun untuk menjadi guru profesional kan memerlukan syarat-syarat atau ketentuan tersendiri untuk menjadi guru profesional. Pertama, sehat secara jasmani dan rohani. Yang kedua, bertakwa. Yang ketiga, berilmu pengetahuan. Yang keempat, berlaku adil. Yang kelima, berwibawa. Keenam, ikhlas. Yang ketujuh, mempunyai tujuan yang rabani. Dan yang terakhir, yang nomor 8 adalah syarat yang terpenting untuk menjadi guru profesional, yaitu secara administrasi, secara akademik, dan secara kepribadian. Persyaratan administrasi yaitu berkaitan dengan persyaratan legal formal, sedangkan untuk persyaratan akademik yaitu berkaitan dengan kapabilitas dan kualitas intelektual, sedangkan persyaratan kepribadian yaitu berkaitan dengan sikap dan perilaku sehari-hari guru tersebut. Selanjutnya ada ciri-ciri dan sikap guru profesional. Yang pertama, mempunyai komitmen pada proses belajar siswa, yang dimana maksudnya
guru tidak hanya ngasih tugas saja, juga guru harus mengasih pelajaran atau menjelaskan kepada siswa. Gak kayak ujung-ujungnya anak-anak kerjain LKS A sampai C tanpa ada penjelasan, terus gurunya kabur kayak gitu. Kasihan anak muridnya nggak paham sama apa yang dia pelajarin. Yang kedua, ada menguasai secara mendalam materi pelajaran dan pembelajaran, yang dimana maksudnya guru nggak hanya tahu dasar-dasarnya aja, tapi kalau bisa mendalami agar guru sendiri juga paham sama apa yang akan diajarkannya nanti kepada peserta didiknya. Yang ketiga yaitu mampu berpikir secara sistematis tentang apa yang dilakukan dan belajar dari pengalaman. Maksudnya guru belajar untuk mengubah yang dari yang buruk-buruk, yang suka telat atau suka kabur-kaburan seperti itu, diubah untuk menjadi lebih baik lagi, lebih profesional untuk mengajar, juga menjalankan tugas-tugasnya seperti itu. Yang keempat, ada merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesional yang memungkinkan mereka untuk selalu meningkatkan profesionalisme. Maksudnya guru tidak hanya bersikap profesional di lingkungan sekolah aja, tapi juga guru dapat melakukan sikap profesionalisme di lingkungan rumah atau di lingkungan masyarakat juga, seperti itu. Selanjutnya ada macam-macam karakteristik guru profesional. Karakteristik guru profesional itu maksudnya adalah ciri-ciri orang yang memiliki pendidikan formal dan menguasai berbagai teknik dalam kegiatan belajar mengajar, serta menguasai beberapa bidang. Selanjutnya ada macam-macamnya. Yang pertama, taat pada perundang-undangan, yang dimana dalam Kode Etik Guru Indonesia pada butir 9 disebutkan bahwa guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Maksudnya adalah guru haruslah mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah agar dapat melaksanakannya dengan baik segala peraturan-peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, baik di pusat maupun di daerah. Selanjutnya, memelihara dan meningkatkan organisasi profesi, di mana dalam Kode Etik Guru butir 6 disebutkan bahwa guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya, di mana guru secara bersama-sama memelihara serta meningkatkan mutu organisasi guru sebagai suatu pengabdian. Dengan kita aktif dalam peran organisasi profesi ini, itu sama aja kita telah mengabdikan, telah melakukan pengabdian itu. Selanjutnya, memelihara hubungan dengan teman sejawat. Dalam Kode Etik Guru nomor 7 disebutkan bahwa guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial, yaitu guru dapat melakukan atau menciptakan atau memelihara hubungan semangat kekeluargaan serta kesetiakawanan sosial sama guru di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Selanjutnya membimbing peserta didik, di mana pada Kode Etik disebutkan bahwa guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia yang seutuhnya yang berjiwa Pancasila, di mana guru juga sebaiknya memiliki sikap intuitif yang memiliki sikap terbuka pada perbedaan-perbedaan pendapat dan membuka diskusi kritik mengenai perubahan kepada peserta didiknya. Selanjutnya, menciptakan suasana yang baik di tempat kerja, yang dimana dalam Kode Etik dijelaskan bahwa guru menciptakan suasana di sekolah dengan sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar, mana guru bisa melakukan dengan cara metode belajar yang tepat, menyediakan alat-alat yang memadai untuk proses belajar mengajar, terus bisa menyusun organisasi di dalam kelas dan sebagainya. Selanjutnya, taat pada peraturan, di mana guru ini dapat menjalankan kebijakan-kebijakan dan mendengarkan arah-arahan yang disampaikan oleh pemimpin, seperti itu. Selanjutnya, cinta terhadap pekerjaan, di mana dalam Kode Etik dijelaskan bahwa guru dituntut baik secara pribadi maupun kelompok
untuk meningkatkan mutu dan martabat profesinya, di mana dalam kata lain, guru dituntut untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuannya sehingga mampu membantu menyelesaikan masalah yang dialami oleh peserta didik yang kadang dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh Lailatul Fajriyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Fajriyah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nurul Wahyuni. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kompetensi guru. Apa sih itu kompetensi? Kompetensi itu bisa kita katakan sebagai suatu kemampuan, kecakapan, keahlian, keterampilan, dan juga wewenang yang dimiliki oleh seseorang. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa kompetensi guru itu adalah segala kemampuan, kecakapan, keterampilan, keahlian, maupun wewenang yang wajib dimiliki dan harus dikuasai serta diaktualisasikan oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas keprofesiannya sebagai seorang guru. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dalam pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana terdapat dalam pasal 8 itu meliputi 4 kompetensi. Yang pertama itu ada kompetensi pedagogik, yang kedua ada kompetensi profesional, lalu ada kompetensi kepribadian dan juga kompetensi sosial, di mana semua itu diperoleh melalui pendidikan profesi. Nah, yang pertama di sini itu ada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik itu adalah suatu kemampuan di mana seorang guru mampu mengelola pembelajaran yang baik dengan peserta didik. Nah, kompetensi ini juga yang membedakan dengan profesi lainnya. Kenapa? Karena kompetensi pedagogik itu berhubungan dengan seni mengajar anak itu atau peserta didik gitu. Nah, dalam hal ini kompetensi pedagogik itu meliputi kemampuan dalam hal menyusun rencana pembelajaran, terus memahami peserta didik gitu. Terus ada lagi dalam hal program pembelajaran di kelas gitu. Terus dalam hal penilaian atau mengevaluasi peserta didik, dan juga dalam hal mengembangkan bakat dan minat peserta didik gitu. Terus yang kedua yaitu ada kompetensi profesional, adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru dalam hal penguasaan materi yang akan diajarkan. Dalam hal ini tentunya guru memahami dan menguasai materinya secara mendalam, baik dari konsep maupun metodenya. Dia harus tahu bagaimana cara mengajarkan materi dengan baik agar materi itu sampai kepada peserta didiknya. Dia harus tahu metodenya seperti apa, strateginya seperti apa gitu. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada kompetensi kepribadian. Nah, kompetensi kepribadian ini merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru, di mana guru ini harus dan wajib memiliki kepribadian yang baik gitu. Nah, kepribadian yang baik itu yang seperti apa? Nah, tentunya yang memiliki akhlak yang baik, yaitu akhlak mulia gitu. Terus mandiri, berwibawa, dan berwibawa di sini itu dalam arti disegani, dihormati, tapi bukan ditakuti gitu. Dan juga harus bijaksana dalam mengambil keputusan, dan yang paling utama yaitu dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik. Karena sejatinya guru itu role model bagi peserta didiknya gitu. Maka dari itu guru harus memiliki kepribadian yang baik. Sebagaimana tagline guru yaitu digugu dan ditiru. Maka dari itu guru wajib memiliki kepribadian yang baik. Lalu yang keempat ada kompetensi sosial.
Nah, kompetensi ini merupakan kemampuan seorang guru dalam hal berkomunikasi dengan warga sekolah dan juga masyarakat. Nah, warga sekolah di sini itu ya peserta didik, sesama pendidik, sesama guru, lalu ada sesama tenaga kependidikan, dan juga dengan wali peserta didik gitu, dan juga semua stakeholder dalam pendidikan gitu. Nah, selanjutnya yaitu ada kewajiban guru profesional. Tentunya salah satu karakteristik dari guru profesional yaitu guru yang memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang guru. Nah, dalam pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan itu memiliki kewajiban sebagai berikut. Yang pertama yaitu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan juga dialogis. Artinya, dalam hal ini guru dalam mengelola pembelajaran di kelas itu harus mampu menciptakan suasana yang bermakna, karena biasanya yang bermakna itulah yang akan diingat terus oleh peserta didik. Tentunya yang menyenangkan, kreatif, dinamis, dan juga dialogis. Nah, dialogis di sini artinya tidak hanya guru yang berbicara, tetapi juga murid berbicara. Artinya ada dialog antara guru dan juga peserta didik gitu. Bukan hanya teacher center, tetapi juga student center. Artinya keduanya itu berkomunikasi dengan baik di dalam proses pembelajaran seperti itu. Yang kedua yaitu mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Artinya guru itu wajib memiliki komitmen secara profesional sesuai dengan profesinya itu untuk meningkatkan mutu pendidikan gitu. Jadinya dia harus berpikir bagaimana cara meningkatkan mutu pendidikan, bukan hanya dengan stuck di satu pencapaian saja seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu memberikan teladan. Nah, memberikan teladan ini pastinya teladan bagi peserta didik gitu. Dan juga menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Artinya seorang guru dalam hal ini kan memiliki kepribadian yang baik. Nah, tentunya itu akan membantu seorang guru dalam menjaga nama baik lembaga, profesi, maupun kedudukannya sesuai dengan profesinya. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik guru profesional dalam menghadapi dunia global. Yang pertama yaitu tentunya guru harus memiliki keterampilan dasar dalam mengajar. Apa saja itu? Tentunya yang pertama itu ada keterampilan dalam membuka dan menutup pembelajaran. Terus ada juga keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya dalam hal ini itu artinya guru dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menstimulus peserta didik gitu, atau memberikan rangsangan kepada peserta didik gitu. Terus ada juga keterampilan dalam menjelaskan. Dalam hal ini tentunya keterampilan dalam menjelaskan itu menjelaskan yang bagaimana siswa dapat paham apa yang dijelaskan oleh gurunya gitu. Terus ada juga keterampilan dalam memberikan penguatan. Lalu ada keterampilan dalam menggunakan variasi dalam proses pembelajaran. Lalu ada juga dalam keterampilan mengelola kelas gitu, baik dalam kelompok diskusi maupun perorangan. Nah, yang kedua yaitu ada keterampilan menguasai komputer. Dalam hal ini apalagi di era digital gitu, komputer itu sangat urgent banget untuk digunakan gitu. Maka dari itu guru profesional harus mampu menguasai komputer dengan baik. Apalagi dunia digital itu segala sesuatunya itu pasti menggunakan komputer gitu, dalam hal pengolahan data atau menerima data seperti itu.
Yang ketiga yaitu ada menguasai keterampilan berkomunikasi bahasa asing. Dalam hal ini tentunya dalam menghadapi dunia global, seorang guru harus mampu menguasai bahasa asing, utamanya yaitu bahasa Inggris gitu. Karena dalam hal ini bukan hanya Indonesia saja, tetapi juga menuju ke internasional, tentunya negara-negara lain gitu. Dan dalam hal ini bahasa asing yang utama itu bahasa Inggris seperti itu, yang biasa digunakan di banyak kegiatan gitu ataupun literasi. Terus ada juga yang keempat itu menguasai manajerial dan kepemimpinan. Artinya seorang guru harus mampu menjadi pemimpin yang baik di dalam kelas, harus mampu mengelola kelas dengan baik gitu, harus mampu menjadi pemimpin bagi peserta didiknya